aku bakal bikin vlog keempat, daily activity sebelum menjelang TS. Sekarang udah jam 8:03. Aku bener-bener baru bangun, guys. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe gratis. Muka aku masih muka bantal banget kan. Jadi sebelum kita lanjut ke aktivitas berikutnya, pantengin terus YouTube channel aku. Jadi sebelum daily activity, gimana kegiatan aku sebelum menjelang UTS? Aku bakalan touch up karena aku baru habis mandi, dan ini muka setelah mandi. Tadi kan baru bangun tidur. Oke, kita touch up dulu. Bye. Ya. Hari ini touch up-nya enggak menor-menor karena enggak kemana-mana juga, cuma daily activities sebelum UTS. Makanya aku nggak pakai essence, karena semalam aku udah maskeran, jadi nggak perlu pakai essence lagi. Oke, udah begini. Setelah itu ini gini aja, gak usah terlalu tebal-tebal, karena banyak yang komplain kalau tebal-tebal alisnya. Dirapiin deh. Nah, setelah itu baru pakai lipstick. Lipsticknya dikit aja. Terus habis itu tadi kasih ke sini. Ditap-tap aja. Aku belajar sih dari cewek-cewek. Yang ini ditap-tap aja. Jangan digores-gores. Oke. Setelah udah, baru aku pakai jilbab. Jadi pakai jilbabnya gampang. Cuma gini doang. Ini aja Pak. Gampang mah. Ini kenapa ya? Ada kendala sedikit. Mohon maaf. Nah, udah. Jadi gampang gitu ya.
Ini doang. Dipakai yang peniti. Selesai. Slap. Udah jadi. Selanjutnya kita bakalan ke proses gimana daily activity sebelum UTS. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi biasanya sebelum ujian dari SD aku tuh biasain kayak belajar pastinya, terus kayak banyak berusaha berlatih lagi sama hal-hal yang aku sekiranya bingung, kayak misalkan mata pelajaran apa nih. Kalau dulu waktu SD aku tuh paling suka sama IPS, dan itulah yang mengantarkan aku bisa masuk ke ranah hukum sampai saat ini. Dan akhirnya pada SMA aku ngambil jurusan IPS. Bukan nggak tertarik sama IPA dari SD. Kalau soal IPA itu kalau soal sekon terus apa namanya masa benda kayak gitu aku paling suka juga, tapi lebih banyak dominan ke IPS. Jadi itulah yang menyebabkan faktor kenapa aku sekarang ngambil hukum. Nah, balik lagi ke biasanya kalau sebelum UTS tuh dari SD kebiasaannya apa? Aku biasanya selalu catat yang disuruh sama guru ataupun dosen, atau bahkan nggak disuruh pun aku sering catat omongan dosen yang sekiranya aku perluin, karena menurut aku itu bakal ngebantu banget buat kita bisa memahami soal ujian nanti yang akan diujikan oleh guru ataupun dosen. Sebenarnya kalau masalah proses belajar itu bukan tergantung dari kita menghafalkan pelajaran yang telah diberikan dosen ke kita, tapi lebih ke memahami isi dari yang sudah ya dijelaskan dosen gitu. Biasanya sih aku kalau dapat catatan aku rangkum, terus aku bikin pertanyaan sendiri, dan yang sekiranya intinya itu sama, yang intinya itu berkaitan dengan ajaran yang telah dipaparkan oleh dosen ataupun guru dari kecil. Dari umur 9 tahun aku tuh udah mulai belajar gitu, karena mama selalu ngajarin kayak gitu, ngebuat rangkuman di setiap pelajaran ini. Terus kalau misalkan dulu ditanya matematika gimana, matematika papa selalu ngajarin rumus. Aku harus memahami rumus-rumus yang sulit, maksudnya rumus lingkaran, rumus diagram, kubus, dan segala macam itu kita harus paham. Jadi itu kebawa juga sih sampai SMA dan sampai hari ini kalau ngajarin adik aku juga kayak gitu. Ya balik lagi, karena aku tuh kan jurusan hukum itu kan bukunya tebal banget ya, kayak buku agraria ini yang kayak begini, yang isinya itu 700-an halaman. Ini itu baru himpunan peraturannya aja, dan ini aturannya di pasalnya di sini guys. Nah, tebalnya itu 600 sekian, dan belum lagi undang-undang yang biasanya ini pasti ya wajib banget kalian punya kalau anak hukum. Undang-undang aturan Republik Indonesia tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi semua buku ini pasti kita nggak bakalan bisa memahami, maksudnya nggak bisa menghafal semua isi yang ada di dalam buku, tapi dengan cara belajar memahami isi dari yang telah dipaparkan dosen, jadi kita akan memahami step by step yang akan dipaparkan nanti di ulangan gitu. Jadi jangan terlalu tegang kalau misalkan nanti pas pada hari H ulangan kalian udah stres duluan gara-gara aduh isinya apa ya, nggak ngerti gue gitu. Jadi aku biasanya kalau buku di sini paparannya kurang lengkap dan catatan aku kurang bagus kayak gini, catatan aku kurang rapi misalnya ini, itu aku pasti nyari di browsing internet ya, di HP. Karena wawasan sekarang juga nggak cuman dari buku aja kok, dari WhatsApp,
ataupun dari Instagram, ataupun dari Twitter, ataupun Facebook. Dengan kita menggunakannya secara bijak, mengikuti orang-orang yang bijak, kita juga bakal menambah wawasan yang berhubungan dengan materi perkuliahan kita atau materi sekolah kita gitu. Nah, balik lagi, Shiva tuh kayak gimana sih kalau misalkan belajar? Dan kayak aku dulu waktu SD kelas 3 sampai SMP apa SMA itu aku tuh orangnya paling nggak bisa banget diganggu kalau waktunya udah mau ujian 2 minggu sebelum ujian atau 1 minggu sebelum ujian. Biasanya aku bakalan bikin rangkuman-rangkuman gitu. Eh, Sebenarnya tulisan aku tuh acak-acakan kayak gini, acak-acakan. Nah, tapi sebelum masuk ke tahap buat UTS atau UAS nantinya, aku biasanya selalu memperbaiki tulisan-tulisan yang abstrak kayak gitu di rumah, karena di rumah waktunya nyantai, karena kalau pemaparan dosen kan cepat, jadi kita harus ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini segala upaya yang aku jalankan selama kuliah, um, cara-cara aku belajar, cara-cara aku memahami, dan cara-cara aku menjabarkan segala materi yang aku ketahui itu terpakai gitu. Ya, tipsnya gimana sih, Sif? Ya itu tadi aku bilang, kalian jangan pernah berhenti buat memahami isi dari sebuah buku ataupun memahami konteks dari yang sudah diterangkan oleh dosen. Karena kalau kita memahami dan menghafal itu beda. Menghafal bisa melupa, tapi sementara memahami bisa melekat. Gitu aja. Jadinya kalian harus memahami, bukan menghafal. Ya, buat belajar semacam ini, aku juga baru belajar ini sih, agraria, dan harinya Pak ya akan belajar agraria, ya hukum agraria. Jadi kemarin aku udah presentasi yang aku dengerin itu udah mulai dari hak 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 pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak-hak segala macem. Terus kemarin juga masuk ke apa namanya, materi-materi selanjutnya yang cukup, sebenarnya kalau dibilang sulit nggak sih hukum, lumayan sih, tapi kalau dibilang, kalau kita sudah berkomitmen dan sudah yakin dengan apa yang sudah kita pilih, kenapa tidak gitu. Jadi aku bakal ngasih tips gimana buat kalian paham tentang pembelajaran yang selama ini aku pakai. Aku nggak nyuruh kalian buat mengikuti cara-cara aku. Aku cuma menjelaskan dan memperlihatkan supaya kalian nggak pada nanyain lagi nih, di daily activity aku ulangan tuh belajar nggak, aku ulangan apa dekem aja di rumah, apa jalan-jalan, hiburan ada. Mama selalu bilang ke aku, jangan terlalu memorsir dan memaksakan sesuatu, kamu juga butuh istirahat, otak kamu juga butuh istirahat. Nah, kalau terus diasah terus, bukan tambah pinter, malah lupa semuanya. Jadi aku selalu ada waktu buat belajar dan juga buat hal-hal yang lain. Jadi aku selanjutnya bakal nunjukin cara belajar aku kayak gimana. Oke, tetap stay tune di YouTube channel aku. Nah guys, jadi ini adalah materi perkuliahan aku selama semester 5. Jadi nanti hari Senin itu aku ada perkuliahan hukum lingkungan. Mana ya? Kok tidak ada di sini ya? Nah, hukum lingkungan ini. Jadi selama perkuliahan sudah mau 7 kali pertemuan, aku sih belum nanya sama dosen aku kira-kira materi yang bakalan di ini tuh yang apa. Tapi yang jelas sih, sorry, oh my god, nih salah satunya tugas aku.
Aku sih bakal belajar dari sini sama dari chat-chat beliau yang beliau kasih tahu ke aku. Ya, itu sih yang paling aku iniin. Nah, ya ampun, maaf lama. Oke, ya paling aku itu terus sama tugas mana ya? Jadi salah ini yang tanggap. Nah di sini terus nih ini dari materi kelompok 1 ya kan. Nah ini aku bakal belajar ini juga. Nah tips aku ini kan adalah sebuah PDF ya, PDF-nya tuh banyak banget, ada 12 halaman. Jadi kalian tuh pertama-tama kalian harus memahami kesimpulan dari si penulis makalah ini. Nah, di sini kan ada kesimpulannya tuh ini. Ya kan? Oke, kesimpulannya itu adalah dia menjelaskan tentang pemaparan penataan ruang itu harus diperhatikan secara garis besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Nah, ini materi tentang lahan ya, kegiatan dominan, penyebab perusakan pencemaran lahan, itu apa aja. Jadi kita udah paham, oh dia ngebahas lahan. Sebenarnya sih tanpa itu kalian juga akan paham dengan yang dia berikan judul ini gitu. Ya kan? Tapi biasanya aku tuh bacanya di daftar isi. Nah, dan ya bagian pertama dan kedua. Begini kan? Dan yang paling penting adalah kasusnya yang dibahas sebenarnya. Nah, kasus perusakan tanah pertanian. Nah, kasusnya ini dari kapan? Terus faktor penyebabnya itu apa? Kok bisa sampai kayak gini? Kita bisa memahami itu di sini. Nggak perlu dibaca semua. Nah, ini kan dia udah menjelaskan faktor-faktornya apa aja di sini. Nah, di sini itu dia faktor-faktornya. Terus kebijakan seperti apa nih yang bakalan bisa melindungi ini sudah dijelaskan. Nah, selain ini aku juga baca tugas kelompokku juga. Ini tugas kelompokku cukup lama ya. Lama Bu. Ini bisa nggak sih? Kok nggak bisa ya? Nah ini astaga. Nah ini kelompok 4. Jadi aku ngebahas tentang kerusakan air di Pulau Sulawesi ya. Nah yang tadi aku bilang yang dibahas tuh apa sih? Nah, nih kita ke pokok masalah. Oke, mana sih rumusan masalah? Nah ini dia nih. Nah ini yang dibahas adalah pengertian hukum lingkungan, dan kerusakannya, aturan nomor 4 tahun 1982. Kita baca tuh pembahasannya. Nah lebih gampangnya ini kan panjang banget tuh ya,
untuk memahami lingkungan itu dalam bidang hukum suatu ilmu yang paling strategis dikarenakan mencakup segi. Nah, kita sampai sini aja nih. Kalau ditanya pengertian hukum lingkungan itu apa? Hukum lingkungan adalah hukum yang sangat strategis karena mencakup beberapa hukum yang lainnya seperti hukum pidana, dan juga hukum administrasi dan juga perdata gitu. Terus kalau misalkan ditanya lagi mengenai pengertian lingkungan, lingkungan itu adalah apa? Lingkungan adalah suatu kondisi fisik alamiah yang ada di muka bumi tentang keadaan sumber daya alam, tanah, air, energi surya, mineral, flora dan fauna gitu aja. Ya kan? Terus ditanya lagi, pengertian kerusakan lingkungan adalah apa? Pengertian kerusakan lingkungan adalah misalnya hilangnya sumber daya alam, udara, tanah, dan kerusakan ekosistem flora fauna yang dirusak oleh faktor-faktor pembuatan dan pembangunan yang dilakukan oleh manusia atau sebuah apa namanya kejadian alam gitu. Terus aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 itu tentang apa sih? Ya, ini kan kalau dibaca semua kan repot ya. Kamu pahami aja yang pasal 1. Pasal 1 itu menjelaskan apa? Ini panjang kan? Jadi pasal 1 menjelaskan tentang benda dan daya keadaan makhluk hidup serta perilaku manusia. Pasal 2 menjelaskan tentang tempat tinggal Republik Indonesia itu adalah lingkungan, tapi banyak terjadinya pencemaran. Adapun syarat-syarat jika ingin melakukan adanya zat polutan gitu dengan kebijakan tertentu. Nah, masuk lagi ke masalahnya. Ini yang paling ini. Kenapa sih di Pulau Sulawesi itu ada masalah gitu kan? Kenapa? Dijelasin lah. Sebenarnya seperti itu aja, guys. Masalahnya itu udah jelas. Masalah air. Apa sih masalah airnya gara-gara apa? Apa kekeringan? Apa gimana? Nah, sama juga nih sama yang di kelompok 2. Oh my god. Ini kelompok 2. Lumayan lama ya. Ya pokoknya seperti itu aja guys untuk memahami suatu hal yang sepertinya panjang dan lebar. Kalian itu hanya perlu memahami aja, nggak perlu ngebaca semuanya. Maksudnya nggak perlu ngisi apa dihafal semua isinya, dipahami aja. Jadi buat kalian semua yang tadi nanyain, yang udah nge-request juga terima kasih banyak. Yang nanyain daily activity sebelum UTS biasanya aku ngapain. Nah itu aku udah jelasin secara singkat, sangat singkat, tapi itu mungkin udah kepanjangan aku jelasinnya. Jadi menurut aku itu aja yang kalian bisa lakuin, tips-tips dari aku dan kegiatan aku sebelum UTS biasanya seperti apa. Nah, baca-baca aja yang penting-penting. Nah, yang penting-penting itu ditulis, abis ditulis dipahami. Kalau bisa kalian bikin soal sendiri, apa namanya berkaitan dengan mata kuliah itu atau pelajaran itu. Biasanya ada yang nyangkut tuh 1-2 kan lumayan. Nah, daripada kalian membuang-buang waktu dengan kegiatan yang tidak diperlukan sebenarnya gitu. Jadi tips dari aku, pahami segala hal yang sudah diterangkan oleh guru ataupun dosen. Nah, setelah sudah dipahami, kalian bikin rangkuman sendiri. Kalau misalkan gak ada kisi-kisi, kalian nulis apa yang penting-penting sekiranya dijelaskan oleh dosen gitu. Atau kalian udah punya catatan, kalian tanda-tandain aja yang kira-kiranya wah akan masuk nih di jawaban ulangan nanti gitu.
gitu. Jangan dibikin pusing, jangan dibikin repot gitu. Kita ini masih muda, jangan terlalu digeretak otak kita. Jadi sebatasnya dan semampunya. Kita sudah berusaha, pasti kalian harus yakin usaha nggak akan pernah ngianatin hasilnya. Jadi kalian tetap semangat, tetap berkarya terus di rumah, biar di rumah aja. Pokoknya tips dari aku sekian, kegiatan dari aku sebelum UTS seperti itu. Terima kasih dan see you next video. Bye bye.